Ya, Bila, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami muliakan, syukron Ustaz, atas waktunya. Eh, saya ingin mendapat eh, penguatan dari Tuan Guru soal kita-kita ustadz-ustadz yang mengisi kajian-kajian mingguan, majelis taklim, isi ceramah-ceramah. Karena terbesit di hati soal kadang kita diberi honor, diberi infak gitu. Ada semacam satu sisi kadang kita berpikir berasa ilmu ini kurang berkah dengan bayaran-bayaran seperti itu gitu. Tapi di sisi lain, kadang kita menolak itu eh, pengurus atau jamaah kita juga merasa tidak enak dengan penolakan kita. Jadi mohon penguatan dari Tuan Guru, apakah eh, ya amplop-amplop seperti itu rasanya berkah untuk kita ustadz-ustadz yang mungkin menyampaikan kajian-kajian untuk jamaah kita, majelis taklim. Seperti itu Tuan Guru. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Hadis dalam Sahih Bukhari. Anna jama'atan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sekelompok sahabat Nabi, nazalu bihayyin min ahya'il Arab. Sekelompok sahabat Nabi dalam satu musafir perjalanan berhenti di satu kawasan orang Arab. Faludigha sayyiduhum. Lalu kepala sukunya kena sengatan binatang berbisa. Faqara'a alaihi ahadus sahabah al-Quran. Lalu salah seorang sahabat membacakan ayat Quran. Fasyafahullah. Lalu Allah memberikan kesembuhan. Wa akhadhu ala dhalika ajran. Mereka mengambil upah. Wa akhbaru bihin nabi. Mereka ambil upah itu, mereka pulang ke Madinah, mereka ceritakan ke Nabi SAW. Faqala lahum. Lalu Nabi berkata, Inna ahaqqu ma akhadhtum alaihi ajran kitab Allah. Upah yang paling layak kamu ambil adalah dari kitab Allah. Makna kalimat itu artinya, kata Nabi, enggak apa-apa kalian ambil upah dari membacakan ayat kepada kepala suku yang kena sengatan binatang berbisa tadi. Qalal ulama, itu hadisnya. Sekarang apa pendapat ulama tentang ini? Qalal ulama, para ulama ahli sunnah wal jamaah menjawab, wal ibratu bi umumil lafzi. Yang diambil pelajarannya adalah dari lafaznya yang bersifat umum, bukan dari sebabnya yang bersifat khusus. Sebabnya di sini kan karena digigit binatang berbisa, karena kalajengking, karena ular. Tapi umumnya di situ kan mengambil upah. Bal qala ba'du ahli ilmi inna 'ala sultan al-muslim an yufrid liman yatafarragh li ta'limin nas wa fatwahu. Bahkan ulil amri, pemimpin, sultan, raja, presiden, gubernur, bupati mengkhususkan APBN, APBD khusus untuk khatib, untuk dai, untuk kiai, untuk ustadz, untuk guru ngaji, khusus untuk itu. Nah, yang tidak boleh itu adalah mematok, dipatoknya. Saya sampai hari ini tidak pernah minta tiket pesawat eksekutif, mesti naik pesawat ini. Pulang kemarin dari Madura, saya ditanya sama Kiai, kenapa nggak mau pakai pesawat eksekutif? Tim nggak mau jawab, saya jawab. Karena nggak mau jawab, jadi saya jawab. Nanti kalau saya udah terlalu enak pakai eksekutif, saya jadi minta. Jadi saya jangan enakkan diri saya tak mau manjakan diri saya.
Nanti kalau udah enak, terasa enak 2-3 kali, saya nggak mau lagi duduk di belakang sempit-sempit. Akhirnya ngangguk, oh gitu. Nah, jadi kalau sampai dia patok, itu nanti kalau saya pribadi, jangan sampai kita tahu, apalagi sampai mematok, nanti rusak pikiran kita, rusak niat kita. Dari saya pulang tahun 2008 sampai hari ini tahun 2025, tak tahu saya musola, masjid, kantor, apa segala macam. Waktu saya ceramah ke Malaysia, jadi orang yang membawa saya itu bertanya. Dia tanya, tadi tempat yang Ustadz ceramah itu sudah mentransfer. Saya jawab, sudah, saya bilang. Habis itu, besok ditanya lagi. Tempat yang sana itu, ada dia mengirim Ustadz. Saya bilang, ada, saya bilang. Kemudian setelah berapa hari, dia datang minta maaf. Maafkan saya Pak Ustadz. Kenapa, saya bilang? Karena orang-orang yang itu tuh tidak ada mentransfer. Kenapa Ustadz jawab, sudah? Karena saya tidak punya transfer banking. Saya nggak tahu orang mentransfer atau tidak. Tak tahu saya, tak ada laporan ke saya karena saya tidak transfer banking. Tak tahu saya orang mentransfer atau tidak. Mau dia kirim atau tidak, saya tak tahu. Karena Bapak nanya, mau nanya, ya saya udah biar cepat selesai. Maafkan saya Pak Ustadz. Ya tak masalah, saya bilang. Nah, jadi kalau ada orang mengasih, maka sama seperti kepala suku tadi memberikan upah ruqyah. Tapi kalau dia mematok, di situ baru dia kena. Demikian jawabannya, bukan dari saya, dari maka Imam Masjidil Haram itu digaji oleh raja. Imam Masjid Nabawi ada khusus anggaran negara untuk itu. Begitu juga di Indonesia ada namanya Masjid Raya untuk provinsi. Untuk kabupaten kota ada namanya Masjid Agung. Di masjid itu ada imamnya, ada khatibnya, ada penceramahnya. Memang ada alokasi dana untuk itu. Ya, jadi kalau orang mengasih, halal. Kalau dia tidak mau terima, ya terserah dia. Mau ditulisnya di amplop itu biar orang nggak tersinggung, tulisnya wakaf untuk pondok, ya terserah dia. Kalau dia terima, itu halal. Demikian, wallahu a'lam bishawab.